Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Jumpa lagi bersama saya Jamil Saiful di channelnya Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi mengenai bagaimana cara mengisi SKP yang sesuai dengan yaitu Perka BKN nomor 01 tahun 2003, PP nomor 46 tahun 2011. Kemudian di sini juga sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 untuk semester 2-nya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, dimulai dari di sini sudah bertuliskan isikan data pada sel-sel bertinta merah. Nah, kita isikan di sini dari mulai nama kita, kemudian NIP, kemudian di sini kita tinggal memasukkan saja karena di sini sudah otomatis terisi yang hitam ini ya untuk pangkat. Kemudian TMT pangkat terakhir kita di sini. Kemudian jabatan di sini guru kelas, kemudian jabatan itu berarti guru pertama kalau untuk golongan 3B, dan untuk golongan 4B, 4A, 4A, 4B, 4C dan seterusnya golongan 4 guru remaja dan guru untuk golongan 3 guru pertama, kemudian golongan 4 guru remaja dan seterusnya. Kemudian untuk unit organisasi SD Negeri 1 Seri Menganten Kabupaten Tanggamus, kemudian inputkan nama kepala sekolah, NIP, golongan juga tetap sama, kemudian jabatan di sini juga kita tulis juga guru madya, kemudian garis miring pekerjaan kepala sekolah SD Negeri 1 Seri Menganten Tanggamus. Kemudian untuk di sini yang menilai guru adalah pejabat penilainya kepala sekolah, kemudian atasan pejabat penilainya dalam hal ini yaitu kepala bidang ketenagaan untuk daerah Tanggamus, Alvin Rianda SEMM, NIP 1969 sekian-sekian, kemudian golongan 4A, TMT-nya 1 April 2020. Kemudian untuk tanggal pengusulan kita tulis saja tanggal 2 Januari 2021, jangka penilaian 2 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 untuk semester 1. Kemudian tuliskan titik mangsanya yaitu Pulau Panggung karena di Kecamatan Pulau Panggung. Untuk tanggal pengisian pejabat penilai 30 Juni 2021, PNS yang dinilai 1 Juni 2021, kemudian atasan pejabat penilai 2 Juli 2021. Kemudian pada semester sebelumnya, di SKP sebelumnya saya mendapatkan nilai orientasi pelayanan 83 dengan mutu baik, kemudian interview 83, ini kita inputkan semuanya perolehan SKP pada semester atau tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari mana ini diperoleh? Diperolehnya yaitu dari data perilaku yang di menu perilaku ini. Nah, untuk pengisian ini untuk meningkat kepada 83 menjadi 88 itu tergantung perilaku yang sudah kinerja guru selama 1 semester dari mulai Januari hingga Juni semester 1. Nah, dari sini dari 83 menjadi 88 berarti sudah ada mengalami peningkatan ya. Dari baik itu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Untuk kepemimpinan kosong. Tidak ada untuk kepemimpinan ya, kecuali pejabat struktural. Ini kita fungsional. Kemudian nilai ini tidak boleh kita inputkan sendiri karena sudah terdapat rumus dari perilaku di sini. Nah, kita isikan di sini. Skornya adalah 1 dan 2. Jika kita mengisirkan skor 1, maka yang meningkat yaitu 0,5. Kemudian jika 2 maka ya nilainya kalau kita isi 2 semua menjadi 100, tapi kalau kita isi semua 1 menjadi 50 ya. Nah, ini sudah saya isikan di sini di sebelah sini skor. Nah, kalau kita isikan 1 di sini kita isi 1, kalau di sini 2 kita isikan angka 2. Kemudian skornya sudah otomatis dan nilai predikat sebutannya adalah baik untuk petunjuk ada di sebelah sini ya. Nah, instrumen ini tidak perlu dicetak. Hingga ke penilaian aspek kerjasama ya, untuk kepemimpinan tidak diisi. Itu untuk semester 1. Jika perilaku ini sudah diisi, maka kita lanjut ke rencana.
Pada rencana setiap mengisi nah ini di sini saya menjadi waka Kaperpus Kaleb Kaprodi, saya tidak mempunyai jabatan itu maka tidak diisi. Kemudian melaksanakan pembimbingan pembelajaran, guru kelas itu mempunyai pekerjaan itu ya, kinerja itu kemudian diisi satu. Kemudian menjadi wali kelas juga satu, ini satu karena sudah dilaksanakan. Pada semester Januari hingga Juni ini saya mendapatkan 2 sertifikat yang jumlah jamnya 32 jam. Ini antara 30 sampai 80 jam pelajaran. Maka saya isikan karena mempunyai 2 sertifikat, saya isikan 2. Kemudian yang 81 sampai 180 saya tidak mempunyai di semester ini, saya mempunyainya di semester 2. Jadi nanti diisikan di semester 2. Kemudian untuk PTK hingga makalah ilmiah saya tidak memiliki itu untuk Januari semester 1, tapi saya mempunyai satu dokumen atau berkas menjadi anggota aktif organisasi profesi, dalam hal ini PGRI, kemudian pramuka, kemudian menjadi pengawas ujian nasional. Itu diisikan. Target di sini adalah 80 targetnya ya. Untuk target saya isikan 80 dalam kategori baik, jangan sampai di sini kita isikan di bawah cukup. Jadi 75 itu cukup ya. Kemudian dari 80 sampai 100 itu amat baik. Nah, kita isikan misalnya di sini kalau 75 maka dia akan nilainya cukup. Kemudian 76 baru itu dikatakan baik. Nah, di sini saya isikan 80 saja. Kemudian setelah rencana terisi, kita lanjut ke real. Apakah rencana itu sesuai dengan yang dilakukan? Nah, di sini saya lakukan, kemudian isian ini sudah terisi secara otomatis itu dari rencana yang telah kita isi. Kemudian kualitas mutu ini adalah kualitas mutu ini sudah ada untuk guru, kemudian untuk kepala sekolah dan untuk pengawas sekolah sudah ada panduannya, sudah ada. Jadi di sini kriteria penilaian kualitas mutu. Nah, ini untuk guru karena saya guru. Di sini kenapa saya isikan 84? Nah, karena rentangnya jadi ada beberapa indikator yang sudah terpenuhi. 3 indikator terpenuhi itu antara 76 sampai 90 dan seterusnya hingga ke bawah dari tiap kegiatan tugas jabatan hingga penghargaan tanda jasa. Nilai kualitas mutunya sudah di sini, nanti bisa Bapak Ibu unduh di deskripsi. Dari mutu kriteria mutu KS pun sama ya, kemudian hingga kriteria mutu pengawas sekolah. Nah, ini untuk kualitas mutu diisikan. Setiap yang terisi di sini maka di sini pun harus diisi ya, sampai dengan seterusnya ke bawah ya. Nah, diisi semuanya. Untuk petunjuk di sini sudah ada petunjuknya. Setelah realisasi sudah disesuaikan kualitas mutunya, maka kita bisa cek di SKP. Ini sudah terisi secara otomatis, kita cek sudah pas, kemudian lanjut ke CK ya, capaian kinerja ini sudah terisi. Nah, di sini kualitas mutunya di sini. Nah, kualitas mutu tadi sudah terisi di sini ya, tergantung dari realisasinya. Nah, kemudian nilainya capaian SKP adalah 86,22. Untuk selanjutnya baru kita masuk ke PK semester 1. Nah, ini yang untuk nanti hasil akhir dari SKP ya. Nah, ini hasil akhirnya adalah 86,83 dengan nilai prestasi predikatnya adalah baik. Nah, itu untuk semester 1 Bapak Ibu ya. Untuk semester 1 ini di print saja, nanti bentuk preview-nya adalah seperti ini. Nah, ini nah, ya. Bisa di print, kemudian di print bolak-balik ya, seperti biasa. Nah, kemudian untuk cover bisa nanti cover diklik di sini untuk cover untuk keseluruhan, dan ini untuk cover semester 1, kemudian ini untuk cover semester 2-nya. Nah, selain itu kita juga mengklik nah ini saya tulis juga di sini, klik juga yang ini nilai kinerja sebagai rekapitulasi penilaian prestasi.
Nah, ini penilaian prestasi kinerja PNS periode 2 Januari 2000 Januari Juni 2021. Ini rekapannya dengan hasil akhir nilai kinerja konversi PNS baik ya 104,70. Untuk selanjutnya setelah mencetak itu kita lanjut ke semester 2. Untuk semester 2 agak berbeda dengan semester 1. Semester 2 kita tidak mengisi di sini yang hitam-hitam ini kita tidak isi lagi karena sudah mengisi tadi di data semester 1. Nah, untuk penanggalannya bisa kita lihat tanggal pengisian usulan SKP ini 1 Juli 2021, jangka waktu penilaian 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Tempat ditimbangsannya Pulau Manggung, ikut kecamatan, kemudian pejabat menilai 31 Desember, PNS yang nilai 3 Januari, atasan pejabat menilai 5 Januari. Wilayah Tanggamus, kemudian tanggal penilaian 31 Desember tahun penilaian 2021. Sebelum masuk ke nilai ini, nah, kita isikan dulu dimulai dari, nah, saya ulangi lagi, nah, kita klik model inisiasi. Langsung ke rencana. Nah, pada rencana ini, untuk guru untuk guru di sini, nah, ada kualitas, ada kuantitas, ada waktu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah pertemuan tatap muka secara daring dan luring. Nah, kita hitung saja dari minggu efektif, kemudian dikalikan 6 hari tatap muka, kemudian dikalikan lagi jumlah hari efektif. Nah, hasilnya adalah 108 pertemuan ya tatap muka. Dan untuk seterusnya saya kira banyak yang sama, ini tinggal digantikan saja karena ini bisa diubah ya. Kalau yang ini, kalau yang selain itu Bapak Ibu tinggal mengubah redaksinya saja, misal pada kalimat-kalimat seperti ini. Nah, di sini mungkin ada yang berbeda, kinerja tambahannya, kemudian di sini mungkin ada yang berbeda, silakan saja. Tapi yang di sini kita inputkan, nah ini saja ya. Nah, misalnya target kategori indikator kinerja ada 1, IKI satuannya. IKI itu yaitu indikator kinerja individu ya di sini. 1 misalnya ya, persentase 100% dan seterusnya sampai dengan waktu pelaksanaan ya. Kemudian setelah itu selesai, masuk ke review. Review ini sudah berupa rumus hasil dari tadi penginputan yang rencana ya. Hingga di akhir kita cek, kalau sudah tidak ada tanda pagar berarti sudah bagus, sudah selesai. Nah, kemudian setelah direview penetapan SKPJI di sini. Nah, di sini. Nah, ini juga sudah dari pengisian di awal tadi. Kalau sudah tidak ada tanda pagar, maka ini pun sudah selesai. Kemudian di keterkaitan angka kredit di sini juga sudah otomatis, jika kita isikan di sini maka otomatis di sini terisi. Nah, di sini juga sudah ada kode mengikuti diklat. Nah, karena saya sudah mengikuti diklat ini 5 kali untuk semester 2, maka nilainya adalah 5, tergantung Bapak Ibu mengisikannya di sini. Misalnya saya isi 6 kali, maka hasilnya pun dia akan berubah menjadi 6. Kemudian di sini mengikuti kegiatan diklat fungsional berupa seminar atau pertemuan ilmiah. Nah, misalnya saya isikan 5, maka di sini 0,25 karena di sini nilainya 5 juga ya, 0,5. Maka hasilnya 0,25. Kemudian setelah ini selesai, ini kalau ini tidak di print Bapak Ibu ya, kemudian masuk ke penilaian SKP. Nah, antara ini sudah terisi rumus semua, Bapak Ibu tidak usah diganti lagi ini karena sudah rumus. Kemudian kalau untuk guru maka dituliskan direct, ini tidak perlu diganti lagi ya. Direct directnya ini sudah biarkan saja. Kemudian nah di sini di kolom yang agak hitam ini bisa diinputkan sesuai dengan antara realisasi dengan
realisasi dengan hasil rencana dengan realisasi. Nah, misalnya rencana 100, realisasi 90 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Targetnya 2, kemudian realisasi 2, target 100. Ini tergantung dari tadi dari antara rencana dengan realisasi. Ini sudah selesai, kemudian kita masuk ke penilaian SKP tadi sudah ya. Kemudian rekap 06 ini 06A kita cek, ini adalah merupakan hasil dari perilaku yang kita isikan pada nomor 6 yang cetak biru, karena ini tidak di print ya. Ini isikan peningkatannya silakan disesuaikan. Kemudian nilai kinerja. Nah, ini nilai kinerjanya sudah berupa rumus, sudah tidak usah diotak-atik lagi. Kemudian masuk ke hasil integrasi. Di print juga selesai, ini di print kecuali nomor 4 yang ini. Ini tidak di print untuk semester 2. Demikian mungkin sedikit berbagi bagaimana cara mengisi SKP terbaru. Mudah-mudahan membantu. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Boleh di-share kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik sarannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.